Halo semuanya, balik lagi di Pojok Podcast. Gue Kiro, dan hari ini bareng Cika, kita bakal ngebahas sebuah kejutan yang benar-benar gak masuk akal di bursa transfer MotoGP. Jagat balap motor dunia lagi-lagi dibuat geger sama pergerakan senyap dari pabrikan Iwata. Apa kabar, Cik? Halo guys, kabar baik. Tapi asli, dengar berita kali ini bikin gue merinding. Sekaligus gak sabar nunggu musim baru dimulai. Belum selesai kita dibikin pusing sama drama Pecco ke Aprilia dan Acosta ke Ducati, sekarang muncul satu plot twist yang gak kalah gila. Sang samurai Jepang, Ai Ogura, resmi bakal pindah ke Monster Energy Yamaha. Ini benar-benar gila guys, gak ada angin gak ada hujan. Yamaha langsung mengumumkan kalau mereka udah mengamankan tanda tangan Ai Ogura dengan kontrak multi-tahu buat era baru mesin 850 cm3 di musim tahun 2027 dan tahun 2028 nanti. Benar-benar sebuah langkah taktis yang sangat berani dari Yamaha. Tapi pertanyaannya, kenapa Yamaha begitu ambisius ngebajak Ogura dari keluarga Aprilia? Dan apa sebenarnya rencana besar di balik proyek monster baru ini? Penasaran kan? Yuk kita bedah tuntas. Kalau kita lihat ke belakang, Yamaha ini kan penampilannya sempat naik turun ya Kero, tapi dengan kepastian Fabio Quartararo dan Alex Rins cabut di akhir musim tahun 2026, Yamaha benar-benar langsung melakukan pembersihan total alias clean sheet buat skuad mereka. Setuju Cik, Yamaha gak mau setengah-setengah lagi. Di musim tahun 2027 nanti, mereka bakal menyatukan dua karakter yang beda kutub tapi sama-sama mematikan. Bayangin, Ai Ogura bakal bertandem sama si Martinator, Jorge Martin, di tim pabrikan Monster Energy Yamaha. Ini sih bener-bener tim impian baru guys. Gila, kombinasi yang sangat mengerikan. Tapi kenapa harus Ai Ogura? Nah, Yamaha itu tahu kalau Ogura adalah aset paling berharga dari Asia saat ini. Gaya balap Ogura itu terkenal sangat metodis, cerdas dalam menghemat ban, dan mentalitas samurainya itu bikin dia gak gampang panik di bawah tekanan. Betul banget. Apalagi modal Ogura di musim tahun 2026 ini bareng Trackhouse Aprilia udah ngebuktikan kalau dia nggak butuh waktu lama buat adaptasi sama keliaran motor kelas utama. Ditambah lagi kemenangan epik dia di Asen kemarin, langsung bikin bos-bos Yamaha gak mikir dua kali buat langsung ngasih dia kontrak emas. Yamaha butuh pembalap muda cerdas kayak Ogura buat mendevelop mesin 850 cm3 terbaru mereka agar langsung kompetitif dari hari pertama. Tapi di balik senyuman lebar kubu Yamaha, ada satu pihak yang pasti lagi gigit jari dan pusing tujuh keliling guys. Siapa lagi kalau bukan Aprilia? Wah, asli sih. Aprilia padahal udah punya rencana jangka panjang buat menjadikan Ai Ogura sebagai ujung tombak masa depan mereka di tim satelit maupun pabrikan. Kehilangan talenta sekelas Ogura ke rival abadi kayak Yamaha itu, ibarat kena tikung di tikungan terakhir balapan, sakit banget. Bener banget Cik, ini menciptakan efek domino yang sangat masif di pedok. Dengan perginya Ogura ke Yamaha pada musim tahun 2027, satu kursi emas di Trackhouse Aprilia otomatis lowong. Tapi untungnya nih guys, Aprilia kemarin udah mengamankan Pecco Bagnaia buat tim pabrikan mereka. Jadi setidaknya fondasi utama Aprilia gak hancur-hancur banget. Tapi tetap aja, ini kerugian besar buat Aprilia karena mereka kehilangan pembalap muda yang sudah paham betul dengan karakter motor RSGP mereka. Di sisi lain, ini membuktikan kalau pesona dan nama besar Yamaha sebagai pabrikan juara dunia itu masih punya daya pikat yang luar biasa magis bagi pembalap muda sekelas Ogura. Sekarang pertanyaannya yang paling krusial buat kita bahas guys. Apakah perjudian besar Ai Ogura pindah ke Yamaha ini bakal berbuah manis atau malah bakal jadi bumerang buat karirnya? Mengingat Yamaha sendiri masih dalam proses berjuang keras buat balik ke masa kejayaan mereka. Kalau menurut analisis gue, peluangnya 50-50, tapi cenderung positif. Kenapa? Karena regulasi mesin baru 850 cm3 di tahun 2027 nanti bakal meretreset atau mengulang kembali semua data dari nol. Semua pabrikan bakal mulai dari garis start yang sama.
Dan disinilah insting serta kecerdasan Ai Ogura bakal diuji bersama para insinyur top Jepang. Setuju. Kalau mesin baru Yamaha nanti langsung klop sama gaya balap Ogura yang halus tapi mematikan. Ditambah bantuan data dari Jorge Martin yang super agresif. Kombinasi ini bakal jadi malapetaka horizontal buat Ducati dan Aprilia. Era kebangkitan pabrikan Jepang bisa jadi nyata di tangan pembalap aslinya sendiri. Akhir kata, kepindahan Ai Ogura ke Monster Energy Yamaha ini adalah bukti kalau bursa transfer MotoGP itu selalu penuh kejutan yang gak bisa ditebak oleh akal sehat. Strategi Yamaha kali ini benar-benar berani dan berkelas. Nah, sekarang giliran kalian nih yang bersuara guys. Menurut kalian, apakah keputusan Ai Ogura pindah ke Yamaha udah tepat? Atau dia harusnya bertahan aja di Aprilia? Tulis prediksi dan teori gila kalian di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa juga buat klik tombol like, share video ini ke grup-grup balap kalian, dan pastinya subscribe ke channel Pojok Podcast biar gak ketinggalan konspirasi dan gosip panas MotoGP lainnya. Gue Kairo. Dan gue Cika. See you on the next episode guys. Gaspol terus!